karena kita udah dapat juara di berbagai prestasi, beliau kasih apresiasi kita bantuan 1 miliar. 1 miliar? Iya. Waduh, tahun berapa itu? Tahun 2019. Jadi Pak Ganjar, pemerintah provinsi ya, Iya. melalui gubernur, yang mana Pak Ganjar memberikan dana stimulasi sebesar 1 miliar. Iya. Udah berapa omsetnya sekarang nih Desa Wisata Lerep? Kalau ini setelah COVID di bulan kemarin Juli yang full dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita ini hampir 200 juta. Pak. Wow, hampir 200. Iya. Keren-keren ya. Kadang-kadang dari bibit ini toh Pak, titik-titik itu kita jadi souvenir Pak. Oh. Ya nanti saya lihatin Yang begitu itu bisa jadi souvenir. Mbak Tabita, asik ini sejarah perjalanan Desa Lerep ya. Terus perannya gubernur seperti Pak Ganjar, apa sudah pernah datang ke sini? Seperti apa nih peran pemerintah daerah provinsi untuk Desa Lerep? Oh iya Pak, setelah kita dapat juara itu, terus ada penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan, beliau datang ke Desa Wisata Lerep waktu itu. Kita ada FK Desa Wisata Lerep tingkat provinsi. Jadi ada forum komunikasi. Waktu itu pertama kali beliau datang dan karena kita udah dapat juara di berbagai prestasi, beliau kasih apresiasi kita bantuan 1 miliar. 1 miliar? Iya. Waduh, tahun berapa itu? Tahun 2019. Jadi Pak Ganjar, pemerintah provinsi ya, Iya. melalui gubernur, yang mana Pak Ganjar memberikan dana stimulasi sebesar 1 miliar. Iya. Nah, oke. Itu dimanfaatkan untuk apa saja? Untuk mengembangkan sarana prasarana yang ada, untuk apa? Membangun fasilitas kan. Kalau namanya tempat wisata tuh butuh fasilitas-fasilitas pendukung seperti jalan, seperti penerangan lampu, juga ada, kalau yang fokusnya itu ada di tanah desa yang bagian atas Embung Sepliko itu dimanfaatkan untuk pemancingan, jadi untuk dibangun kafe juga. Jadi luas ya? Luas Pak. Bukan hanya di sini ya? Iya. Jadi Desa Wisata Lerep ini berapa luasnya? Berapa ya Pak? Kalau warganya ini sekitar hampir 14.000 warga. 14.000. Ada 9 dusun, 77 RT. Kalau ini apa nama tempatnya ini? Kalau sini namanya Sekretariat Pokdarwis, Pak. Oh, ini Sekretariat Pokdarwisnya. Tetapi ini tersebar di beberapa tempat. Iya. Ada tadi lokalisasi ternak. Iya. Terus apa lagi? Yang Embung Sepliko itu di bawah BUMDes pengelolaannya. Oh, dua BUMDes. Embung Sepliko. Supliko. Sepliko. Embung Sepliko. Itu apa itu? Oh, itu seperti embung itu kayak danau buatan, di mana dia posisinya lebih tinggi dari sini karena waktu itu tujuannya Pak Kades sebenarnya bukan buat tempat wisata Pak. Oh. Nah, embung itu adalah sebuah danau, Ya. danau buatan yang awalnya sama Pak Kades itu dibuat untuk menampung air hujan karena debit air hujan di sini cukup tinggi seperti itu. Oke. Karena tanaman di bawahnya itu sering kering Pak, karena airnya kan nggak bisa ngalir ke atas. Oh, Nah, dari oh jadi situ- itu menjadi salah satu destinasi desa wisata juga? Iya, Oh, seperti oke. itu. Nah, Berarti udah ada embung, ada lokalisasi sapi, ada sekretariat Pokdarwis Pokdarwis, ini iya. yang cukup cantik ya. Apalagi kita ada Curug Indrokilo untuk destinasi juga. Curug, Iya. Curug Indrokilo di atas. Di atas. Terus, Kalau yang di bawah itu TPS 3R pengelolaan sampah. oh pengolahan sampah. Proklin, Kampung Proklin. Kampung Proklin. Iya. Saya juga baca ada katanya juga ada di sini yang makanan-makanan khas. Nah, itu yang di bawah unit BUMDes juga, di unit pariwisata tuh namanya Pasar Kuliner Jajanan Desa. Oh, pasar Ya. kuliner jajanan deso. Itu Terus- setiap hari. Itu setiap Minggu Pahing dan Minggu Pon. Itu salah satu program kepala desa juga di mana kita mengangkat untuk go green, Pak. Itu kita satu hari tidak menggunakan plastik. Jadi semua bungkus makan di sana tidak menggunakan plastik. Daun. Daun dan bambu. Apa saja tuh jenis makanannya seperti apa itu? Oh, banyak sekali. Yang paling viral itu ada nasi iriban, nasi tonjok, dawet nyanten. Seperti itu. Kita perlu mencicipi Ya, ini. yang kalau paling terkenal ada teh dari daun kopi. Oh, teh dari daun. Oh ya, tadi saya lihat banyak kopi juga di sini ya. Oke, daun kopi. Wah, asik ya. Suasananya memang dingin, sejuk gitu ya. Sawah, ada perbukitan, ada gunung. Pokoknya kalau teman-teman kalau lagi suntuk di rumah atau kerja datang lagi sini, dijamin mantap. Sekarang kita lanjutkan ceritanya dengan Mbak Tabita ini.
waktu COVID mungkin agak terhenti sementara ya. Kita berhenti nggak sementara Pak, 2 tahun. Ya. Lumayan lah buat pemulihan ya. Iya, Kemudian setelah COVID bangkit kembali. Nah, itu katanya di sini ada membuat paket-paket. Seperti apa itu? Iya. Setelah COVID kita berbenah diri Pak. Kita persiapkan tempat ini. Waktu awalnya kita di depan rumah Ketua Deputi yang lama, kita bikin paket, yaitu paket edukasi. Ada pilihannya Pak. Edukasi itu ada half day tour yang dimana itu kegiatannya 4 jam, terus one day tour itu 6 jam, terus paket live in pun ada 2, live in yang 24 jam atau 26 jam. Selain itu, selain paketan edukasi dan sebagainya, kita juga ada paket yang studi banding. Studi banding. Ya. Itu rame hampir setiap. Alhamdulillah paling rame paket ini Pak. Paket edukasi. Edukasi buat mau anak sekolah, iya, outing pelajar. kelas dari anak-anak TK sampai mahasiswa. Ya, tadi saya lihat ada KKN juga dari Undip ya. Iya. Kalau KKN apa mereka diajarkan apa kalau KKN? Kalau KKN kesini kebanyakan membantu mereka untuk membantu kita untuk bikin konten, untuk bikin aneka edukasi. Kayak kemarin tuh kita dapat edukasi baru lagi, bikin sabun cair dari ekstrak kopi. Jadi kopi yang sudah diseduh, ada ampasnya itu bisa dibikin jadi sabun Pak. Ini kolaborasi ya. Iya, seperti itu. Mereka tinggal di sini juga anak KKN. Mereka tinggal di rumah warga. Oke. Kemarin saya dengar ada dari rombongan pemerintah kota Pariaman ya, Bapak Genius Umar. Ini seorang tokoh yang sangat transformatif. Ini juga tokoh muda, kepala daerah di Sumatera Barat. Saya baca katanya datang ke sini ya rombongannya, membawa kepala dinas, membuat camat, ke kepala desanya. Sama Pak Ganjar juga ceritanya. Iya Pak, di sini. Gimana kemarin mereka di sini? Oh ya, awalnya kita waktu itu dihubungi dari pemerintah provinsi bahwa Bapak Ganjar akan menyambut tamu dari Pariaman di Desa Wisata Lerep Pak. Itu H-1. Kita luar biasa persiapannya, tapi selain itu kita juga senang karena akan didatangi tamu dari luar pulau dan juga diajak oleh Bapak kita sendiri, Bapak Ganjar seperti itu. Nah, waktu itu beruntung sekali saya diberi kesempatan untuk menjadi guide-nya secara langsung. Langsung Pak Tabita? Iya. Ini biar ditonton sama wali kotanya nih, enggak nih? Halo Pak Jenius. Ada Pak Yota juga nggak? Yota Balat, dan yang gede badannya? Iya ada. Itu saya itu membawa yang dari KONI. Oh, dari KONI. Terus Bapak Jenis itu beserta rombongannya dan juga Bapak Ganjar. Itu saya berusaha untuk menjelaskan sedikit tentang desa wisata Lerep karena mereka ingin belajar tentang manajemen desa wisata. Oh iya. Nah, selamat, semoga Pemda-Pemda lainnya juga berkunjung ke sini ya. Selain Pemda Pariaman apa lagi? Pernah dari Kalimantan, dari Sumatera Utara, dari Medan, dari Bali, dari Papua. Dari Papua. Iya. Dari luar negeri? Ya. Kalau dari luar negeri rata-rata mereka berkunjung live in keluarga dan mahasiswa Pak. Oh, dan mahasiswa. Iya. Mereka bermain-main ke berbagai tempat. Iya. Kalau biasanya kita bekerja sama dengan Undip, pertukaran pelajar dari luar negeri, mereka datang ke sini untuk menikmati kearifan lokal. Mereka belajar tentang bagaimana menanam padi, bagaimana mengolah kopi, bagaimana bersosialisasi dengan warga lokal. Kita senang seperti itu ya. Iya. Tapi tempatnya luas ya. Iya. Bukannya di sini. Enggak, di sini cuma seperti titik kumpul aja Pak. Untuk untuk prakteknya wilayah desa. Oh iya. Tapi di sini ada homestay-nya juga ya? Ada. Kalau bisa menerima tamu berapa banyak itu? Kita ada 60 homestay, tapi 60 ada homestay. baru 31 homestay yang bersertifikat CHSE. Oh, udah bersertifikat? Iya. Oke, CHSE. Iya Pak. Dari apa? Kementerian Pariwisata? Kemenparekraf ya. Pak Sandiaga udah datang ke sini? Sudah Pak. Waduh. Kapan? Waktu kita dapat anugerah desa bersertifikat berkelanjutan, seminggu kemudian beliau datang ke sini untuk berkunjung. Untuk berkunjung. Iya. Oh, hebat ya. Oke. Teman-teman, ternyata Desa Wisata Lerep tidak hanya mengandalkan kearifan lokal, tidak hanya mengandalkan dari keindahan desanya dan juga berbagai aktivitas masyarakatnya, mereka juga sudah mulai mengkombinasikan dengan manajemen yang profesional. Kita dengar nih bagaimana tata kelola manajemen Desa Wisata Lerep dalam pengelolaan desa wisatanya di sini. Nah, itu seperti apa, Mbak Tabita? Apa saja nih tata kelola yang dilakukan di sini? Ya, kita ada 2 Pak. Yang satu manajemen tentang sumber daya manusianya dan juga manajemen keuangannya. Wah, ya. Keren, ya. Kalau tentang manajemen sumber daya manusia, kita seperti membangun sistem. Jadi kita di sini setiap
bagiannya kita ada dikasih kayak pelatihan gitu. Dan ini peran dinas lagi. Jadi kayak setiap orang-orang ini punya tugasnya, tahu tugasnya masing-masing. Jadi ketika ada tamu, iya, ketika ada tamu datang, di-share aja lewat WA atau lewat grup kayak gitu, udah tahu mereka bekerja di bagiannya masing-masing seperti itu. Jadi kita udah tahu tugas dan fungsinya masing-masing, kerjanya di bagian apa. Nah, itu satu. Yang kedua, di manajemen keuangannya, biar ini berjalan dengan baik, kita selama ini transparan, dan juga modal yang kita kumpulkan ini murni dari investasi anggota seperti itu. Jadi mereka biar ada berapa tuh anggotanya? Kita kurang lebih ada 50, tapi 50. Yang aktif untuk investasi sekitar 35-an. 35. Ya. Oke. Dan mereka investasi, nanti investasinya dibangun untuk arena-arena publik ini. Nanti hasil itu nanti mereka mendapat sharing dari sana. Dan setiap anggota itu paling maksimal itu boleh beli 2 saham lembar, yaitu satu lembarnya 1 juta. Sudah pakai saham loh, keren. Ya, kita ada perjanjian seperti itu. Jadi setiap anggota maksimal investasi 2 juta dan minimal separuh atau 500.000. Kalau bagi yang kan anggota kita nggak cumanya kerja, ada yang masih sekolah seperti itu. Ada sekolah juga. Iya, masih ada. Ini keren nih. SMA kelas 1. Jadi ini sebenarnya yang perlu, ini yang sangat menarik juga ya. Anak-anak sekolah sudah mulai diajari bagaimana mengelola keuangan ya, investasi ya. Jadi mereka langsung nih merasakan langsung, terjun langsung bagaimana aktivitas berinvestasi dalam bentuk mengelola sebuah desa wisata gitu ya. Nah, ini uniknya lagi, kan kalau anak-anak sekolah ini nggak punya penghasilan dari yang lain. Ya, mereka melakukan pendampingan di sini atau ibaratnya gate di sini, mereka juga dibayar ya. Hasil gajinya itu mereka nggak ambil. Nah, itu yang diinvestasikan. Jadi mereka investasi dengan tenaganya, istilahnya seperti itu. Keren, bagus. Itu siapa yang Mbak Tabita? Ada bagian keuangan sendiri itu yang memegang. Kalau saya cuma di bagian stop di booking tamu sampai deal seperti itu. Jadi selanjutnya ada yang ngerjain sendiri. Udah berapa omsetnya sekarang nih Desa Wisata Lerep? Kalau ini setelah Covid di bulan kemarin Juli yang full dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita ini hampir 200 juta. Wow, hampir 200 juta. Keren ya. Tapi digaji yang apa itu enggak kayak Mbak Tabita segala macam itu? Iya, kalau sekarang digaji, tapi kita di 3 tahun awal kita seperti kerja bakti, Pak. Jadi bukan gaji secara profesional ya. Jadi umpamanya waktu itu kita cuma dapat untung 1 juta, satu orangnya cuma 15.000 pernah, 20.000 pernah, karena kita fokusnya untuk uang kas untuk membeli kebutuhan yang lain kayak gitu. Kalau sekarang sudah profesional sih, seperti orang kerja. Keren ya, Desa Wisata Lerep. Jadi mereka bukan hanya mengandalkan sebuah keindahan, bukan mengandalkan hanya sebuah sumber daya pertanian ataupun kehutanan ataupun peternakan yang ada, tetapi sudah mengelolanya dalam sebuah manajemen yang sangat profesional. Ada pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan juga pengelolaan terhadap sumber daya terhadap tata kelola keuangan ya. Keren Mbak Tabita. Terima kasih Pak. Ini apa Mbak Tabita nih? Nah, bagus. Ini salah satu sarana buat kita melakukan edukasi ya Pak. Edukasi. Di sini edukasi yaitu menanam empon-empon atau bahan untuk jamuan. Jadi kita ada edukasi membuat jamu. Jadi edukasi nggak hanya cuma membuat jamu, tapi bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara panennya, mengolahnya menjadi sebuah jamu. Bahan-bahannya apa saja, tumbuhannya apa saja ya. Ini kunyit putih. Ini kunyit yang kuning. Oh, ini kunyit kuning. Ini ada temu ireng dan di sana ada temulawak. Temulawak ini kapulaga. Iya, kapulaga. Ini baru kemarin belum ada 1 bulan Pak, mereka belajar untuk menanam, jadi belum kelihatan, ada yang belum kelihatan. Oh, jadi ada edukasi menanam juga. Terus mungkin kalau bagi yang sudah berbuah ada untuk mencabut juga, membersihkan. Iya, seperti itu. Sampai pengolahannya juga. Sampai pengolahan, sampai benar jadi jamu. Habis ini saya mau minum jamunya. Pembibitan. Pembibitan ampiang bukan? Bibit itu loh Pak. Tanaman. Ini mau nanam apa Bu? Benih. Tanam uang biasanya. Hah? Benih apa? Benih. Benih apa? Terong, cabe. Kadang-kadang dari bibit ini toh Pak, kecil-kecil itu kita jadi souvenir Pak. Ya nanti saya lihatin. Yang begitu itu bisa jadi souvenir. Jadi tamu yang datang itu mereka pulang bawa souvenirnya tanaman.
tanaman telang atau rosella itu ada. Oh, telang, rosella. Telang pun bisa, nggak cuma itu aja, bisa diolah jadi minuman. Oh, apa lagi? Oh, pepaya ada? Pepaya ada, buat permen buah itu ada Pak. Oke. Iya, Permen iya, susu Pak. Cuman di sini kan pepayanya Sini juga ada permen jarang. susu, Pak. Maksudnya Saya mau beli tempat Pak. Susu sapi dong Pak. Tadi yang kesana kan ada. Situ di situ loh. Ini kunyit putih. Ya. Ini kunyit kuning ya. Ini nanti tahu habis itu dijemur, besok bisa diolah menjadi jamu Pak. Oh, dari jamu. Ya, kalau kita biasanya kalau jamu tradisional kita tumbuk. Oh, ditumbuk. Ya, tumbuk terus harus ambil sarinya. Kalau ini teh yang tadi. Ya, buat bibit. limai bibit. Oke. Oh, iya. Ini Telang. telang. Yang Itu bawah. oleh-oleh ya. Ya, telang ini bisa dari bibitnya sampai berbunga bermanfaat Pak. Jadi bibitnya ini kita bisa kemas jadi souvenir bagi Ya. tamu-tamu yang datang. Habis itu nanti kalau dia berbunga, bunganya bisa kita olah menjadi minuman telang. Oh. Teleser, telang serai, atau telang lemon. Ini apa? Ini rosella. 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 Ini belum. Belum tumbuk kelihatan. Mbak Tabita, Iya Pak. ini kan udah saya lihat sudah sangat baik perkembangannya ya. Pengunjung udah rame, studi banding udah banyak, bahkan dari pemerintah daerah yang di luar Jawa Tengah juga banyak berdatangan, bahkan dari luar negeri. Harapan Mbak Tabita, mungkin juga harapan masyarakat desa di sini, maupun mungkin dari kepala desa, seperti apa nih maunya desa wisata ini ke depannya? Kalau harapan saya, Desa Lerep semakin bisa dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Semakin banyak tamu yang datang, di mana tamu yang datang ini akan membawa berkah yang luar biasa bagi masyarakat sekitar, banyak masyarakat yang terlibat dan banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Desa Wisata Lerep ini. Mudah-mudahan ya. Amin. Amin gitu ya. Sahabat, teman-teman semua, Mostuyan Channel, begini sekilas kunjungan kita ke Desa Wisata Lerep. Semoga bisa menjadi referensi, menambah wawasan, pengalaman, dan juga tentunya menjadi salah satu destinasi teman-teman semua untuk datang, berkunjung, melihat, menyaksikan bagaimana keindahan Desa Lerep, bagaimana keguyuban masyarakat di sini, bagaimana bahu-membahunya mereka, gotong royong mereka, dan tentunya juga menjadi pengetahuan dan juga untuk sharing, terutama bagi seluruh kepala desa, lurah yang ada di Indonesia, mungkin bisa nanti belajar bagaimana sosok kepala desa Lerep bisa membangkitkan, bisa melakukan edukasi, bisa bergotong royong bersama warga, sehingga salah satu desa wisatanya menjadi income terbesar untuk kemandirian daripada desa mereka, dan tentunya juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan bagi warga desa mereka. Kami tunggu di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kita punya jargon nih Pak. Apa tuh jargon Desa kita? Wisata Lerep Josda. Oke. Desa Wisata Lerep Josda. Oke. Yuk. Desa Wisata Lerep Josda. Yeah.